Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, poin 6 bagian A pada tabel tersebut, kalian bisa cek pengumuman di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Pembahasan soal ini fokus pada poin 1 pada tabel tersebut. Untuk poin yang lain, kalian bisa cek video part sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan rencana kebutuhan peralatan operasional di lingkungan kantor pemerintah? A. Dokumen berisi jenis, jumlah, dan alasan kebutuhan peralatan kerja. B. Daftar peralatan yang tersedia saat ini. C. Rencana kegiatan harian pegawai. D. Laporan kerusakan alat. E. Daftar barang yang dipinjam dari unit lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Dokumen berisi jenis, jumlah, dan alasan kebutuhan peralatan kerja, karena rencana kebutuhan peralatan adalah dokumen resmi yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja. Isinya memuat jenis alat, jumlah yang dibutuhkan, serta alasan logis mengapa alat tersebut perlu diadakan agar operasional berjalan lancar. Soal nomor 2, mengapa penting menyusun rencana kebutuhan peralatan sebelum pengadaan dilakukan? A. Agar proses distribusi lebih cepat. B. Supaya pembelian dapat dilakukan oleh siapa saja. C. Agar semua unit bisa mengajukan barang secara bebas. D. Supaya jumlah barang sebanyak mungkin. E. Untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran. Karena menyusun rencana terlebih dahulu akan membuat proses pengadaan menjadi lebih terarah dan berdasarkan kebutuhan nyata. Ini penting agar tidak terjadi pemborosan atau pengadaan alat yang tidak relevan dengan tugas pokok unit kerja. Soal nomor 3. Kapan waktu yang tepat untuk mulai menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional dalam 1 tahun anggaran? A. Setelah peralatan rusak. B. Saat akhir tahun anggaran ditutup. C. Sebelum penyusunan anggaran tahunan dilakukan. D. Ketika peralatan sudah habis stoknya. E. Setelah evaluasi triwulan kedua. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Sebelum penyusunan anggaran tahunan dilakukan. Karena rencana kebutuhan harus masuk ke dalam proses perencanaan anggaran agar dapat diakomodasi oleh bagian keuangan. Jika rencana dibuat terlambat, maka anggaran tidak bisa disiapkan dan pengadaan pun tertunda. Soal nomor 4. Di mana lokasi atau bagian yang biasanya menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional dalam struktur organisasi kantor pemerintah? A. Bagian keamanan. B. Subbagian umum dan perlengkapan. C. Petugas layanan informasi. D. Staf honorer. E. Bagian keuangan dan pajak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Subbagian umum dan perlengkapan. Karena subbagian umum biasanya memiliki tugas pokok menyusun kebutuhan operasional kantor, termasuk pendataan, pengecekan, dan pengusulan peralatan. Mereka juga bekerja sama dengan unit lain untuk menjaring informasi kebutuhan. Soal nomor 5. Bagaimana langkah yang benar dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional yang sesuai prosedur? A. Menulis permintaan langsung tanpa data. B. Mencatat keinginan pegawai secara acak. C. Melakukan pendataan, identifikasi kebutuhan, dan membuat usulan berdasarkan urgensi. D. Menunggu peralatan habis baru diusulkan. E. Mengajukan barang mahal agar anggaran besar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melakukan pendataan, identifikasi kebutuhan, dan membuat usulan berdasarkan urgensi. Karena menyusun rencana harus melalui prosedur yang sistematis. Dimulai dengan pendataan kondisi peralatan saat ini, lalu mengidentifikasi kebutuhan kerja, dan menyusun usulan. Pengadaan secara rasional dan mendesak agar tepat guna dan efisien. Soal nomor 6. Bagaimana cara menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional yang sesuai prosedur dan tepat sasaran? A. Membuat daftar keinginan dari semua pegawai. B. Mengumpulkan data kebutuhan berdasarkan aktivitas kerja unit. C. Membeli barang dulu lalu menyusun laporan. D. Menyalin dokumen rencana tahun sebelumnya. E. Mengajukan permintaan secara langsung ke pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengumpulkan data kebutuhan berdasarkan aktivitas kerja unit. Karena perencanaan kebutuhan yang tepat diawali dengan mengidentifikasi aktivitas kerja unit, kemudian dicocokkan dengan alat yang dibutuhkan. Hal ini membuat proses perencanaan menjadi lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Soal nomor 7.
Apa saja isi utama dari dokumen rencana kebutuhan peralatan operasional? A. Catatan kehadiran pegawai. B. Jumlah honor bulanan. C. Jenis barang, jumlah yang dibutuhkan, dan alasan pengusulan. D. Daftar kegiatan rapat. E. Pengeluaran belanja makanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Jenis barang, jumlah yang dibutuhkan, dan alasan pengusulan. Karena dokumen rencana kebutuhan harus mencantumkan informasi yang lengkap dan logis mengenai barang yang diperlukan, seperti nama barang, jumlah, dan dasar kebutuhan. Hal ini diperlukan agar pengajuan bisa diverifikasi dan disetujui secara tepat. Soal nomor 8, mengapa rencana kebutuhan peralatan harus disusun setiap tahun? A. Agar bisa mengganti semua barang yang lama. B. Karena peraturan mewajibkan. C. Supaya pengadaan tidak perlu diverifikasi. D. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kerja yang bisa berubah setiap waktu. E. Agar semua pegawai dapat fasilitas baru. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kerja yang bisa berubah setiap waktu. Karena kebutuhan alat kerja bisa berubah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab setiap unit. Dengan menyusun rencana secara berkala, instansi dapat menyesuaikan pengadaan barang agar selalu sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi pemborosan. Soal nomor 9, berikut ini adalah tujuan dari menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional, kecuali A. Menghindari pemborosan anggaran. B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan. C. Memenuhi keinginan pribadi staf yang belum memiliki alat. D. Memastikan ketersediaan alat untuk mendukung kinerja. E. Menyesuaikan peralatan dengan beban kerja unit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memenuhi keinginan pribadi staf yang belum memiliki alat, karena penyusunan rencana kebutuhan dilakukan untuk mendukung tugas organisasi, bukan berdasarkan keinginan individu. Pengadaan harus fokus pada kebutuhan pekerjaan, bukan kepentingan pribadi pegawai. Soal nomor 10, di mana tempat yang paling tepat untuk membahas penyusunan rencana kebutuhan peralatan antar unit kerja? A. Di tempat parkir kantor. B. Di ruang rapat bersama yang resmi. C. Di media sosial kantor. D. Di rumah masing-masing staf. E. Di kantin saat istirahat makan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Di ruang rapat bersama yang resmi. Karena pembahasan antar unit kerja tentang kebutuhan peralatan harus dilakukan secara resmi dan tertib. Ruang rapat adalah tempat yang tepat untuk menyusun kesepakatan dan dokumentasi, agar proses perencanaan dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Soal nomor 11, apa akibat jika rencana kebutuhan peralatan operasional tidak disusun secara rinci dan benar? A. Pengadaan dapat berjalan lebih cepat. B. Anggaran bisa digunakan untuk kebutuhan lain. C. Barang yang dibeli bisa tidak sesuai dan terjadi pemborosan. D. Semua unit kerja tetap menerima peralatan baru. E. Proses kerja tetap berjalan seperti biasa. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Barang yang dibeli bisa tidak sesuai dan terjadi pemborosan. Karena rencana yang tidak rinci bisa menyebabkan pengadaan peralatan tidak tepat guna. Akibatnya, barang yang dibeli tidak digunakan maksimal, tidak dibutuhkan, atau bahkan tidak bisa dipakai oleh unit kerja yang membutuhkannya. Soal nomor 12, mengapa pengecekan terhadap kondisi peralatan lama harus dilakukan sebelum menyusun rencana kebutuhan? A. Agar barang lama langsung dibuang. B. Supaya pegawai dapat peralatan baru. C. Karena hanya pimpinan yang wajib tahu kondisinya. D. Agar jumlah barang lama semakin banyak. E. Untuk mengetahui apakah masih bisa digunakan atau perlu diganti. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Untuk mengetahui apakah masih bisa digunakan atau perlu diganti. Karena pengecekan ini berguna untuk menilai kelayakan peralatan. Jika masih layak pakai, tidak perlu dilakukan pengadaan baru. Ini membuat perencanaan menjadi efisien dan fokus pada kebutuhan yang benar-benar penting. Soal nomor 13, kapan pengecualian terhadap penyusunan rencana kebutuhan peralatan bisa terjadi? A. Jika anggaran tidak tersedia sama sekali. B. Jika seluruh staf sepakat untuk tidak mengajukan barang. C. Dalam keadaan darurat atau bencana yang membutuhkan tindakan cepat. D. Saat pimpinan cuti. E. Jika unit kerja tidak memiliki ruangan sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Dalam keadaan darurat atau bencana yang membutuhkan tindakan cepat. Karena
Pada kondisi darurat, pengadaan barang bisa dilakukan tanpa menunggu proses perencanaan normal. Hal ini penting untuk menjamin kelangsungan pelayanan, keselamatan, dan operasional instansi. Soal nomor 14, bagaimana sikap yang harus dilakukan bila terdapat peralatan yang dibutuhkan tetapi tidak masuk dalam rencana kebutuhan? A. Meminta langsung ke bagian keuangan. B. Mengajukan kebutuhan mendesak secara tertulis kepada atasan. C. Membeli sendiri tanpa prosedur. D. Mengabaikan karena tidak direncanakan. E. Meminjam dari pihak luar kantor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengajukan kebutuhan mendesak secara tertulis kepada atasan. Karena, meskipun tidak direncanakan sebelumnya, jika kebutuhan itu bersifat mendesak, tetap bisa diajukan secara formal sebagai pengecualian. Langkah ini dilakukan agar tetap sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 15. Apa yang seharusnya dilakukan jika dalam rapat perencanaan ditemukan bahwa dua unit kerja mengusulkan peralatan yang sama? A. Menyetujui keduanya agar tidak ada yang merasa dirugikan. B. Menghapus salah satu usulan secara acak. C. Meninjau kembali kebutuhan masing-masing unit dan mempertimbangkan pemakaian bersama. D. Menolak keduanya. E. Memberikan kepada unit yang lebih banyak pegawainya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Meninjau kembali kebutuhan masing-masing unit dan mempertimbangkan pemakaian bersama. Karena, dalam penyusunan rencana yang efisien, penting untuk menghindari duplikasi. Bila barang tersebut bisa digunakan secara bergantian, maka lebih baik dijadikan fasilitas bersama untuk menghemat anggaran. Soal nomor 16. Siapa yang berhak memberikan persetujuan akhir atas rencana kebutuhan peralatan operasional? A. Kepala ruangan. B. Pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk. C. Sekretaris unit kerja. D. Semua pegawai yang hadir dalam rapat. E. Tim kebersihan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk. Karena, keputusan pengadaan barang yang diusulkan melalui rencana kebutuhan tetap harus mendapat persetujuan akhir dari pimpinan atau pejabat yang diberi wewenang, agar sesuai dengan ketentuan dan alokasi anggaran yang tersedia. Soal nomor 17. Mengapa penting mencatat sumber harga dalam rencana kebutuhan peralatan? A. Agar bisa memilih harga yang paling mahal. B. Untuk menyulitkan proses pengadaan. C. Supaya dokumen terlihat lengkap. D. Sebagai dasar estimasi anggaran dan pengendalian biaya. E. Karena menjadi syarat administrasi tambahan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Sebagai dasar estimasi anggaran dan pengendalian biaya. Karena, sumber harga yang jelas akan membantu tim perencana mengetahui perkiraan biaya yang dibutuhkan, sehingga pengajuan anggaran tidak terlalu besar atau kecil, serta dapat dikontrol saat proses pengadaan dilakukan. Soal nomor 18. Dalam penyusunan rencana kebutuhan peralatan operasional, berikut ini adalah sumber informasi yang dapat digunakan, kecuali A. Daftar inventarisasi barang tahun sebelumnya. B. Hasil evaluasi pelaksanaan tugas unit kerja. C. Usulan resmi dari setiap unit kerja. D. Permintaan barang tanpa dokumen pendukung. E. Data kondisi peralatan dari bagian perlengkapan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Permintaan barang tanpa dokumen pendukung. Karena, permintaan barang tanpa data atau dokumen pendukung tidak bisa dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan. Seluruh informasi harus dapat diverifikasi dan dicatat secara resmi agar dapat diproses lebih lanjut. Soal nomor 19. Bagaimana cara mengetahui apakah rencana kebutuhan tahun lalu sudah dilaksanakan dengan baik? A. Dengan menanyakan kepada staf keuangan. B. Dengan melihat laporan realisasi dan mencocokkannya dengan barang yang tersedia. C. Dengan membandingkan jumlah pegawai. D. Dengan bertanya kepada unit lain. E. Dengan melihat siapa yang paling sering menggunakan barang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Dengan melihat laporan realisasi dan mencocokkannya dengan barang yang tersedia. Karena, penilaian terhadap pelaksanaan rencana bisa dilakukan melalui dokumen laporan realisasi dan kondisi barang yang benar-benar telah diterima dan digunakan. Ini menunjukkan tingkat keberhasilan perencanaan dan pengadaan tahun sebelumnya. Soal nomor 20. Apa bentuk tanggung jawab staf perencana bila terjadi kesalahan dalam menyusun rencana kebutuhan? A. Menyalahkan unit kerja lain. B. Mengajukan permintaan maaf secara terbuka. C. Membuat revisi rencana dan melaporkan kepada atasan. D. Membatalkan semua usulan. E. Menghentikan kegiatan operasional.
Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membuat revisi rencana dan melaporkan kepada atasan. Karena, jika ada kekeliruan dalam penyusunan rencana, maka langkah yang benar adalah melakukan perbaikan dan melaporkannya secara resmi. Ini menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Soal nomor 21, langkah berikut ini merupakan tahapan dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional, kecuali A. Melakukan identifikasi tugas dan fungsi unit kerja, B. Mencatat kondisi peralatan yang sedang digunakan, C. Mengusulkan peralatan berdasarkan dugaan pribadi, D. Menyusun daftar kebutuhan sesuai hasil verifikasi, E. Melakukan koordinasi antar unit kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengusulkan peralatan berdasarkan dugaan pribadi. Karena, rencana kebutuhan tidak boleh berdasarkan dugaan atau perkiraan pribadi tanpa data. Semua usulan harus bersumber dari identifikasi kegiatan dan kondisi nyata di lapangan agar hasilnya tepat sasaran dan sesuai prosedur. Soal nomor 22, kapan waktu yang tepat untuk mengevaluasi rencana kebutuhan peralatan yang telah disusun? A. Setelah barang dibeli dan digunakan. B. Sebelum menyusun anggaran tahun berikutnya. C. Saat rapat rutin bulanan. D. Setelah ada keluhan dari pegawai. E. Hanya saat audit berlangsung. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Sebelum menyusun anggaran tahun berikutnya. Karena, evaluasi rencana kebutuhan dilakukan untuk menilai apakah pengadaan sebelumnya sesuai atau masih ada kekurangan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan rencana berikutnya agar lebih akurat dan efisien. Soal nomor 23, hal berikut dapat menjadi dasar dalam menentukan barang yang diusulkan dalam rencana kebutuhan, kecuali A. Frekuensi penggunaan dalam pelaksanaan tugas, B. Usia pakai dan kondisi barang sebelumnya, C. Kesukaan pegawai terhadap jenis barang tertentu, D. Rencana kerja unit yang memerlukan alat tersebut, E. Tingkat urgensi terhadap layanan publik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Kesukaan pegawai terhadap jenis barang tertentu. Karena, peralatan yang diusulkan tidak boleh berdasarkan selera atau kesukaan pribadi. Pertimbangan harus bersifat objektif dan relevan dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja tersebut. Soal nomor 24, apa yang menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas barang pada rencana kebutuhan? A. Jumlah pegawai di unit kerja. B. Jenis barang yang paling mahal. C. Keinginan pimpinan. D. Tingkat urgensi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. E. Barang yang terlihat bagus. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Tingkat urgensi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Karena, peralatan yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan tugas utama harus diutamakan. Prioritas bukan ditentukan dari harga atau jumlah pegawai, tetapi dari seberapa penting barang tersebut dalam mendukung kinerja unit kerja. Soal nomor 25, berikut ini adalah cara yang sesuai prosedur dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional, kecuali A. Melibatkan seluruh unit kerja dalam pengumpulan data. B. Menyusun daftar kebutuhan berdasarkan kegiatan dan fungsi. C. Menentukan jenis dan jumlah barang secara acak. D. Menyusun prioritas pengadaan sesuai urgensi kebutuhan. E. Menyampaikan hasil rencana kepada pimpinan untuk ditetapkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menentukan jenis dan jumlah barang secara acak. Karena, penentuan barang dan jumlahnya harus berdasarkan data nyata dan kebutuhan kerja. Menentukan secara acak akan menyebabkan ketidaktepatan dalam pengadaan dan berisiko menyebabkan pemborosan anggaran. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.